Pemirsa memasuki arus mudik Idul Fitri, kondisi di stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai oleh para penumpang. Hari Jumat kemarin lebih dari 26.000 pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Jumat malam, situasi di stasiun Pasar Senen terpantau ramai para pemudik yang berdatangan. Ada 26.000 lebih pemudik yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen. Destinasi favorit tujuan dari para penumpang adalah ke Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, Purwokerto, dan Kutoarjo. PT KAI menyebutkan bahwa setiap harinya akan ada sekitar 37 kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan 40 kereta yang akan berangkat dari stasiun Gambir. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI sudah menyiapkan 17 kereta tambahan. Pemirsa, 5 hari menjelang Lebaran, jumlah pemudik pengguna kereta cepat atau Wush dari stasiun Halim, Jakarta Timur menuju Bandung, Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 10%. Pemudik mengaku sengaja memilih Wush untuk menghemat waktu dan menghindari kemacetan di jalan raya. Ribuan pemudik kereta cepat ini memadati area kedatangan stasiun Halim, Jakarta Timur. Para pemudik ini mengaku sengaja memilih kereta cepat atau Wush untuk menghemat waktu perjalanan dan menghindari kepadatan arus lalu lintas di jalur mudik. Menurut pihak KCIC, jumlah penumpang kereta cepat mulai mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan hari normal. Pada hari Jumat kemarin, jumlah penumpang mencapai 15.000 orang yang diberangkatkan dari stasiun Halim dengan 52 perjalanan. Peningkatan jumlah penumpang akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran. Pemirsa, pasca amblesnya ruas tol Bocibi di kilometer 64 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kementerian PUPR melakukan perbaikan temporer agar dapat dilalui pemudik saat mudik Lebaran. Perbaikan secara temporer jalan tol yang amblas di KM 64 tol Bocibi disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Basuki menyatakan bahwa pihaknya berupaya agar tol Bocibi bisa digunakan arus mudik Lebaran. Perbaikan dilakukan dengan membangun seat delay di lokasi longsor. Jika dirasa aman, 2 jalur yang tidak terdampak longsor dapat dilalui pemudik mulai Senin 8 April. Jalur B itu dari Sukabumi tapi untuk arah dari Jakarta. Oke. Jadi cuma jalur sebelah sana yang difungsikan. Arus mudik. Oke, berarti dari arah Jakarta ya ke Sukabumi, Pak ya? Iya. Mudik. Oke, mudik ya. Kembalikan arus mudik. Nanti kalau arus balik kita pakai satu. Tapi hanya sebelah sana, 2 jalur sana. Sedangkan perbaikan permanen akan dilakukan usai masa arus balik. Selama proses perbaikan yang memakan waktu 3 bulan, Kementerian PUPR akan mengevaluasi secara berkala terkait pembukaan jalur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian resmi memberlakukan peraturan arus lalu lintas satu arah atau one way dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat hingga ke gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Polisi telah melakukan sterilisasi kendaraan. Jumat malam, kepolisian resmi memberlakukan sistem satu arah atau one way dari gerbang tol Cikatama kilometer 72 hingga ke gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Kepolisian telah melakukan sterilisasi kendaraan yang hendak melintas ke gerbang tol Kalikangkung menuju Jakarta. Pengaturan one way ini diberlakukan setelah mendapat instruksi dari Korlantas Polri. Sistem one way diberlakukan mulai hari Jumat tanggal 5 April pukul 21.30 hingga 7 April mendatang selama 24 jam. Sementara pada tanggal 8 dan 9 April one way akan diterapkan pada pukul 8 pagi hingga 12 malam. Pemirsa, ribuan pemudik mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut. Selain menggunakan 1 unit kapal perang, mudik bareng gratis TNI Angkatan Laut juga menyediakan moda transportasi darat. Mudik bareng gratis TNI AL dilepas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Pemberangkatan mudik dilaksanakan serentak dari Kolin Lamil, Jakarta Utara dan diikuti oleh seluruh Kotama, Satker wilayah Jakarta.
Untuk mudik jalur laut menggunakan KBRI Banda Aceh 593, rute Jakarta, Semarang, dan Surabaya, terdaftar 1.000 lebih pemudik dengan kendaraan roda 2 sebanyak 273 unit. Program mudik bersama ini dapat mengurangi beban ekonomi, kemacetan, dan risiko kecelakaan bagi masyarakat maupun prajurit TNI yang mudik lebaran. Motornya bisa disimpan dengan aman tanpa khawatir kalau di jalan, kalau mereka mengendari motor dari Jakarta ke Surabaya kan tentu bahayanya cukup banyak. Tapi kalau di sini di atas kapal mereka bisa istirahat. Ini pilihan anak, kebetulan anak belum pernah naik kapal perang. Katanya anak angkatan laut belum pernah naik kapal perang, bukan anak angkatan laut katanya seperti itu. Sementara mudik jalur darat disiapkan 120 bus bekerja sama dengan mitra bank BUMN dan swasta ke beberapa daerah seperti Yogyakarta, Jombang, Surabaya, dan tujuan lainnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 menteri hadir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi di Gedung MK Jakarta Jumat kemarin. Keempat menteri menjelaskan terkait anggaran dan pelaksanaan bantuan sosial, termasuk bantuan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Mahkamah Konstitusi Jumat 5 April 2024 memanggil 4 menteri untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. 4 menteri yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujahir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempat menteri dihadirkan untuk dimintai keterangan mengenai pelaksanaan bantuan sosial yang diduga mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan Capres-Cawapres. Dalam sidang, Menteri Sri Mulyani yang menjelaskan tentang anggaran dana bansos sejak 2019 sampai 2024 yang tidak ada perubahan signifikan. Sri Mulyani juga menjelaskan sumber anggaran yang dipakai Presiden Jokowi dalam rangka pembagian bantuan ke masyarakat ke sejumlah daerah. Menurut Sri Mulyani, bantuan tersebut bukan merupakan bagian dari Perlinsos sehingga anggaran yang digunakan berasal dari dana kemasyarakatan Presiden yang diatur dalam Permensek nomor 2 tahun 2020. Bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Sementara usai sidang, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan semua hal terkait bantuan sosial, pembahasannya telah dilakukan secara bersama-sama dalam rapat kabinet, baik rapat kabinet terbatas maupun internal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi waktu untuk berbuka puasa, Pusat Perbelanjaan Modern di Bekasi, Jawa Barat menyediakan wahana permainan anak bertajuk Spring in Morocco. Acara ini digelar sejak 28 Maret hingga 5 Mei 2024. Di tempat ini pengunjung bisa bermain di berbagai wahana. Karnaval Games bertajuk Spring in Morocco di Summarecon Mall Bekasi terdapat beragam wahana yang dapat dimainkan anak-anak. Di antaranya Ball in Bucket, Knockdown, Coaching Duck, Spin the Wall, dan masih banyak lagi. Selain itu ada hiburan menarik untuk menambah pengalaman para pengunjung hingga tanggal 5 Mei 2024. Untuk harga tiket wahana tersedia dari harga Rp30.000 hingga Rp150.000. Seru sih ya, banyak mainan yang baru yang nggak ada di tempat lain menurut saya ya. Harganya juga lumayan cukup terjangkau, apalagi habis dapat THR, lagi banyak uangnya tuh. Wah, cocok banget sih main di sini menurut saya sih gitu ya. Dengan wahana permainan bertajuk Playland Spring in Morocco dapat menjadi alternatif mengisi waktu sebelum berbuka puasa maupun libur lebaran bersama keluarga.
Dari Jakarta, Hendri Aprila, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan.